Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya, di saat 18 dihipnotis 17, Krillin mencoba menyadarkannya kembali. Dia juga menyadarkan 17 yang ternyata diperdaya juga oleh 17 satunya. Meski begitu, pengaruh 17 kedua sudah merasuk ke dalam pikirannya hingga 17 satu nggak dapat lagi mengendalikan tubuhnya. Bahkan dia sampai membunuh Krillin. Melihat suaminya mati di hadapannya, 18 sangat sedih dan mengingat kembali kenangannya bersama Krillin. 18 yang gak terima segera menghajar 17 bertubi-tubi. Setelah tawarannya ditolak, 17 berniat membunuh 18 dan anaknya sampai 18 menyadari jika 17 sudah kembali jahat seperti dulu. Mereka langsung beradu laser, tapi kekuatan 18 masihlah jauh di bawah 17 sehingga membuatnya terjatuh nggak berdaya. 18 yang masih bisa bergerak segera menghampiri Krillin seperti adegan yang ada di sinetron, bukan? Dia menggapai tangan Krillin dan mereka pun tepar bersama-sama. Sementara Frieza dan Cell masih melihat Goku yang telah menjadi es batu serta merasa kini mereka sudah menang. Mereka akan segera menembakkan laser untuk menghancurkan tubuhnya. Tapi tiba-tiba es batu itu malah meleleh kembali sampai nenek itu menjadi panik. Nenek itu nggak nyangka jika Goku masih hidup. Kemampuan es batu itu tidak berguna sama sekali kepadanya. Goku langsung menyerang mereka dengan ganas lalu memutar alat es batu itu yang membuat tubuh mereka langsung menjadi es. Kemudian Goku nggak sengaja mendorong es batu itu hingga tubuh mereka yang udah mati ini benar-benar hancur dan lenyap nggak tersisa. Beruntungnya teman-teman segera datang menyelamatkan Gohan serta mengakui mereka udah melampaui kekuatannya. Dan dengan kemampuan unik yang dimiliki Gil, dia bisa merubah tubuh Gohan menjadi normal kembali. Di sisi lain, Vegeta yang masih bertarung dengan 17 merasa makin terkejut dengan kekuatan 17 yang luar biasa. Dr. Mu menegaskan jika semua ini masihlah permulaan, bro. Tiba-tiba muncullah android 17 pertama yang diminta Dr. Gero untuk bergabung. Teman-teman yang datang ke lokasi Vegeta pun dibuat terkejut mengetahui 17 ternyata ada dua. Dan mereka akan dikejutkan lagi dengan pertunjukan dari penggabungan dua android 17 menjadi satu kesatuan. Dengan begitu, android 17 akan menjadi manusia buatan paling sempurna yang memiliki kekuatan sangat fantastis. Nampaklah bentuk baru dari Android 17 beserta kostum baru dan wajah baru yang bernama Super 17. Bahkan hanya dengan tatapan matanya saja sudah membuat kehancuran besar yang membuat teman-teman sampai merasa kaget. Dr. Gero sangat bahagia ciptaan Android yang udah ditunggu-tunggu kini sudah sempurna. Pangeran Congak langsung naik darah. Kok belagu sekali baru saja dapat kekuatan begitu saja. Dia langsung menyerang namun dilempar balik ke tanah. Up yang udah bergabung dengan Bundut pun bagai tak bisa melakukan serangan hebat seperti saat melawan Baby. Ketika teman-teman udah nggak bisa mengalahkannya, Gohan segera membuat Kamehameha Super untuk langsung menghajarnya. Tapi ya, serangan Gohan sama sekali nggak berpengaruh, bahkan pakaiannya aja nggak kotor sedikit pun. Kemudian kini gantian Super 17 lah yang maju menghajar mereka bertubi-tubi. Kekuatan Super 17 betul-betul sudah berada di atas angin. Bahkan Dr. Mu berkata berapapun jumlah mereka hasilnya akan tetap sama saja. Teman-teman yang gak terima diremehkan segera berubah menjadi Super Saiyan untuk mulai serius. Tapi Super 17 kembali menggunakan laser dengan serangan yang sangat ganas. Melihat pertarungan mereka, Goku merasa iri karena teman-teman kini sedang bertarung tanpa dirinya. Jadi Goku segera minta bantuan Raja Yama untuk mengantarkannya ke bumi. Tapi ternyata Raja Yama pun sama sekali nggak bisa melakukan itu. Sementara bola naga yang belum mereka sadari keberadaannya malah menunjukkan keretakan yang sangat besar. Di saat Raja Yama masih kekeh nggak bisa mengembalikan Goku, tiba-tiba Piccolo yang berada di surga ingin dipindahkan ke neraka. Dia punya rencana yang mungkin bisa mengembalikan Goku ke bumi. Piccolo pun langsung membuat onar dengan menghancurkan surga agar Raja Yama memindahkannya.
Sementara gabungan Saiyan dari teman-teman saja tak bisa mengalahkan 17 yang overpower. Rupanya cuma segini aja kekuatan Super Saiyan kalian. Dasar lemah. Berisik, baru dapat bab gitu aja sok kuat kau. Vegeta yang kesal kembali menembakkan laser membuat kehancuran yang sangat besar. Seperti yang terlihat, Super 17 sama sekali nggak terluka, malahan dia balik menembakkan laser cendol kuning untuk membunuh semuanya. Goku yang khawatir pada semuanya pun tiba-tiba didatangi Piccolo yang akan membantunya kembali ke bumi. Lalu Piccolo hubungi Dende pakai telepati call untuk membuka sekali lagi lubang penghubung antara bumi dan alam baka. Mereka akan gunakan prinsip Android 17 yang menggabungkan energi mereka seperti fusion. Namun kali ini fusion pikiran ya. Mereka berdua pun mulai berkonsentrasi dan lalu mengeluarkan energi bersama-sama yang saling terhubung. Namun ternyata mereka berdua gagal melakukannya. Tapi hal itu nggak membuat mereka menyerah dan lanjut lagi menyalurkan energi mereka sekali lagi. Ternyata di percobaan kedua pun masih sama saja. Energi mereka nggak sinkron sampai Goku yang menunggunya mulai kelaparan. Sementara Goten dan Trunks kembali dilancarkan serangan keras yang gak dapat membendung kekuatan 17. Saat ini hanya Pangeran Congaklah yang belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Tapi semangat aja nggak cukup untuk mengalahkannya bro. Goku yang lihat semua teman-temannya telah dikalahkan membuatnya udah nggak sabar. Namun teknik Piccolo dan Dende masih belum berhasil. Dende aja sampai menyerah jika ini nggak mungkin bisa mereka lakukan. Vegeta yang masih bisa bergerak kembali berubah menjadi Super Saiyan serta melapisi tinjunya dengan energi dan maju lagi menyerang. Melihat Vegeta nggak berdaya, Goku berharap agar Vegeta tetap bertahan hingga dirinya tiba. Saat ini Piccolo nggak bisa menyatukan energinya dengan Dende sampai Goku harus turun tangan. Goku ngasih tahu cara konyol yaitu menggunakan mangkuk tempura, mangkuk babi, ayam, dan telur. Mendengarnya membuat Piccolo sontak begitu malu. Tapi karena cara ini pernah berhasil pada Goku dan Pan sebelumnya, jadi mereka pun melakukannya juga. Tanpa disangka, cara konyol Goku ini berhasil yang membuat lubang penghubung akhirnya terbuka. Goku segera meluncur ke lubang itu dan lalu pergi ke tempat pertarungan teman-teman. Tiba-tiba Piccolo didatangi musuh-musuh lama sebelumnya, tapi kali ini dia nggak akan membiarkan mereka bebas begitu saja. Di sisi lain, Pangeran Congak masih sedang dihajar babak belur nggak berdaya. Bahkan Pan nggak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Namun di saat 17 akan menghabisinya, Pan datang menyandra Dr. Gero untuk memintanya menghentikan 17. Hal itu sepertinya berhasil. Tapi ternyata Super 17 malah mengarahkan lasernya pada mereka lalu berniat menghancurkan Dr. Gero juga. Dan ternyata doktermu udah mengkhianati Dr. Gero dengan membuat 17 hanya mengikuti perintahnya saja. Lalu 17 langsung menembakkan laser itu sampai tubuh Dr. Gero hancur berkeping-keping. Gil dan Pan yang menerima dampak serangan itu juga langsung tepar nggak sadarkan diri. Rupanya kalian hanya orang-orang lemah. Doktermu berpendapat jika tak ada Goku maka mereka bisa menghancurkan planet ini dengan mudah. Mendengarnya sontak membuat Vegeta kembali marah. Dia sama sekali nggak mau dibandingkan dengan Goku dan pasti bisa mengalahkan Super 17 dengan tangannya sendiri. Tapi di saat Super 17 akan menghabisinya, Goku datang tepat waktu menyelamatkan Vegeta. Vegeta nggak nyangka dia harus diselamatkan rivalnya dan menarik kata-katanya tadi. Tapi Goku juga berterima kasih Vegeta sudah mengulur waktu dan kali ini giliran dialah yang akan bertarung. Goku segera berubah menjadi Super Saiyan sampai doktermu aja nggak menyangka kenapa Goku bisa kembali ke bumi. Goku sangat marah karena mereka udah menggunakan cara licik dengan menjebaknya. Dan Goku nggak akan memaafkan atas apa yang mereka udah lakukan. Di saat Super 17 menyerang, Goku balik menghajarnya sampai 17 mental. "17 yang masih bisa bangkit segera nembakin laser cendol bertubi-tubi. Goku dihempaskan menuju tanah sampai 17 merasa congak nggak bisa lagi dikalahkan siapapun.
Melihat Goku udah nggak bergerak, membuat Dr. Mu senang karena dia mendapatkan budak yang melampaui Baby. Tiba-tiba Goku kembali bangkit untuk nembakin laser besar serta memberinya sedikit ejekan. Kau itu bukan satu-satunya yang terkuat di sini, bro. Super 17 yang menerima serangan itu ternyata masih bisa bertahan sampai Goku harus kembali menembakinya dengan laser cendol. Meski begitu, nggak ada serangan pun yang berhasil. Goku begitu penasaran apakah tubuhnya dapat menahan segala jenis energi Ki. Akhirnya, Goku menggunakan Kamehameha Super sampai membuat sebuah lubang hitam. Meski begitu, laser Goku nggak dapat melukainya dan kali ini Super 17 yang gantian menyerang. Goku yang masuk ke dalam air begitu penasaran apakah Super 17 juga bisa melihat gerakannya. Dia kembali ke hadapan 17, namun kali ini telah menggunakan Super Saiyan 4. Melihatnya, sontak membuat Dr. Mu dan 17 terkejut. Ternyata Goku masih memiliki perubahan lain yang lebih kuat. Goku begitu sombong bahwa Super 17 nggak mungkin bisa mengalahkannya dengan perubahan ini. Gak pakai lama, mereka langsung jual beli serangan sengit bertubi-tubi. Dr. Mu berkata, kemampuan 17 bisa menyerap apapun energi yang Goku lancarkan. Kemudian, energi tersebut dijadikan sebagai energi milik 17 sehingga membuatnya bisa menaikkan kekuatannya. Semakin kuat energi yang Goku keluarkan, maka Super 17 akan semakin kuat juga. Saat ini, Goku berhasil menghempaskannya dan setelah ketemu lagi, mereka langsung beradu serangan sengit seperti anjing dan kucing. Goku baru menyadari jika 17 sebenarnya bisa menyerap energinya. Oleh karena itu, Goku membuat rencana lain untuk mengagetkan 17 dengan Super Kamehameha 10 kali lipat. Tujuan Goku menembakkan laser itu untuk menguji apakah jurus terkuatnya bisa berefek pada 17. Jika faktanya 10 kali lipat lasernya aja nggak berefek, maka sekarang Goku nggak tahu lagi cara seperti apakah yang bisa mengalahkannya. Meski begitu, Goku masih yakin jika energi yang bisa diserap 17 pasti memiliki batasan. Sebelum itu terjadi, Dr. Mu menyuruh 17 untuk menghabisi Goku secepatnya. Goku nggak bisa berbuat banyak, bahkan dia nggak dapat menembakkan laser lagi karena takut kekuatan 17 bertambah kuat. Akhirnya 17 yang leluasa seperti ini bisa menghajarnya dengan laser sampai Goku terpental melayang jauh. Goku berniat menyerangnya dari jarak dekat, tapi Super 17 nggak membiarkan itu terjadi. Di sini Super 17 membongkar rahasianya kenapa Goku nggak bisa mendekatinya. Karena ternyata 17 memiliki sensor yang bisa merasakan apapun yang muncul di dekatnya. Kemudian Super 17 menciptakan bola kehancuran yang akan menghabisi Goku. Goku sudah pasrah karena apapun yang Goku lakukan tetap aja nggak berhasil. Lalu Goku membayangkan kematiannya dan berharap bisa masuk surga karena makanan di neraka katanya tidak enak. Namun rasa ingin melindungi kembali muncul di hatinya, membuat semangat Goku kembali hingga dia berhasil menghindari laser 17. Kemudian Goku mengunci tubuhnya dan berniat meledakkan dirinya. Karena hanya itulah satu-satunya cara yang bisa Goku lakukan sekarang. Goku mengumpulkan seluruh energi ke dalam tubuhnya dan tiba-tiba ledakan tadi berlangsung sangat dahsyat sampai dampaknya membuat sebuah lubang hitam yang cukup besar. Goku yang ternyata masih hidup kembali ke bentuk kecilnya dan lalu tepar. Karena energi yang dia keluarkan adalah kekuatan terakhir yang dia miliki. Di saat Goku nggak berdaya, Super 17 juga ternyata masih hidup. Sebelumnya, dia telah menggunakan perisai agar ledakan dari Goku nggak berdampak banyak pada tubuhnya. Kali ini, Super 17 akan kembali menghabisi Goku yang udah nggak bisa bergerak. Di saat bola itu akan dilepaskan, tiba-tiba 18 datang dan menghentikannya.
Dia masih merasa kesal dan akan membalas dendam atas kematian Krillin. Selain itu, 18 menyadari jika 17 sebelumnya tidak betul-betul ingin membunuhnya. Hal itu mungkin karena 17 tahu di dalam tubuh 18 ada sebuah bom yang bisa menghancurkan dirinya juga. Goku nggak menyangka 18 masih memiliki ingatan tentang bom itu, padahal sebelumnya Shenlong udah menghapusnya, bukan? Yang faktanya bom itu emang udah nggak ada. Hal itu tentunya akan menguntungkan bagi mereka dan 17 nggak akan berani menembakkan energi itu jika ada 18. Dr. Mu yang udah nggak sabar melihat Goku mati kembali menyuruh 17 membunuhnya sekarang. Dia yakin bom tersebut nggak mungkin bisa menyakitinya. Namun Super 17 yang kesal diperintah terus seperti ini langsung mengalihkan energi itu pada Dr. Mu hingga membuat tubuhnya hancur nggak tersisa. Kemudian 18 menembakkan laser cendol bertubi-tubi yang diserap 17 sebagai energi untuknya. 18 nggak peduli dengan itu, asalkan dia bisa melampiaskan emosinya atas kematian suaminya saja dia puas. Goku yang mantau 17 akhirnya menyadari jika 17 tidak bisa menyerap energi begitu saja. Tubuhnya harus membutuhkan waktu ketika menyerap energi lainnya. Yang hal itu juga membuat pertahanannya terbuka lebar. Goku yang gak ingin kesempatan ini hilang segera mengeluarkan energi yang tersisa lalu menyerangnya menggunakan pukulan naga. Dengan kekompakan Goku dan 18, mereka berhasil mengalahkan Super 17 dan membuat tubuhnya lenyap nggak tersisa. Vegeta yang udah kembali sadar pun begitu bangga atas keberhasilan Goku mengalahkannya. Namun hal itu tetap nggak membuat 18 senang karena Krillin yang sudah terlanjur mati nggak bisa hidup kembali. 18 juga nggak bisa menahan sedihnya setelah tahu 17 menjadi jahat lagi seperti dulu. Namun Goku menenangkannya jika itu bukanlah salah 17 karena dia sudah dikendalikan Dr. Mu untuk menjadi jahat. Selain itu Goku yakin 17 sama sekali tidak mengetahui bom yang ada di tubuh 18. Alasannya kesadaran 17 mungkin masih ada dan membuatnya enggan untuk membunuh 18 sampai akhir hayatnya. Cici dan Fidel yang menggunakan pakaian Great Saiyaman pun datang untuk membantu. Namun kedatangan mereka telat karena Goku sudah mengalahkan mereka lebih dulu. Para penjahat yang sebelumnya menyerang bumi kini telah dikembalikan lagi ke neraka untuk dikekang agar nggak bisa kabur lagi. Setelah itu, Trunks segera memperbaiki Gil agar mereka bisa secepatnya menemukan bola naga untuk menghidupkan orang-orang dan mengembalikan kedamaian bumi. Lalu, apakah kedamaian bumi ini akan bertahan lama? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.